Kiamat sudah semakin mendekat, bulan sudah terbelah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW itu diantaranya membelah bulan, lalu disatukan kembali. Nah, itu sudah tanda bahwa Nabi itu Nabi akhir zaman. Artinya zaman terakhir yang dikirimkan Rasul sampai kehidupan berakhir. Jadi ketika Nabi diutus itu sudah akhir zaman. Nabi akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman. Nabi diutus, Quran sudah memberikan satu keterangan, kiamat sudah dekat. Tapi sekarang sudah 1500 tahun kurang lebih. Karena hitungan Allah dengan kita berbeda. Hukum Allah yang berlaku dengan kita berbeda. Ditetapkan hukum dunia, tetapkan hukum akhirat, tetapkan hukum bumi, tetapkan hukum langit, tetapkan kecepatan udara, kecepatan suara. Itu hitungannya bisa berbeda. Astronot yang ada di langit dengan lapisan-lapisan tertentu, dengan kita yang tinggal di bumi, itu bisa berbeda hitungan waktunya. Apalagi kalau kita bicara tentang aspek-aspek gaib, masalah agama. Tapi yang kita perlu garis bawahi dalam catatan ulama hadis adalah fenomenanya. Jadi bukan mencari waktunya kapan kiamat, kiamat terjadi kapan, bukan itu. Yang kita perhatikan, kita hidup di era apa? Tantangan zaman Nabi SAW dengan era sahabat ketika Nabi meninggal itu berbeda. Situasi era sahabat dengan tabi'in berbeda. Situasi era tabi'in dengan masa pertengahan, abad pertengahan itu berbeda. Abad itu dengan kita sekarang itu tidak sama. Tapi nanti ada situasi yang kita alami untuk menyadarkan kepada kita, Anda hidup di situasi ini, Anda berinteraksi di situasi ini, ada begini fenomenanya, begini cara menghadapinya. Nah, akan ada di situasi itu, kata Nabi, saat ulama-ulama sudah mulai sedikit, tampaklah kemudian orang-orang yang tidak jelas latar belakangnya, tiba-tiba punya pengaruh keagamaan di lingkungan masyarakat. Dan tidak punya kepakaran di bidangnya, tapi peminatnya ada. Dan yang menariknya ketika memberikan reaksi, memberikan pendapat, memberikan pandangan, bahkan diminta untuk memunculkan itu, keluar, itu ada segelintir masyarakat yang mengikuti itu semua. Maka keliru dan ikut keliru yang lainnya. Kalau dibahas bukan urusan agama, mungkin kurang mendapat perhatian. Tapi yang dimaksud hadis ini, ada korelasinya dengan pembahasan-pembahasan keagamaan. Satu. Yang kedua, watadharal fitanu. Dari sini muncul mulai banyak fitnah. Wa yakthurul kadhibu, muncul mulai manipulasi, kebohongan-kebohongan. Mulai banyak perdebatan, mulai banyak polemik, mulai banyak perselisihan, mulai banyak framing, mulai banyak hoax, mulai banyak adu domba. Mulai kok bisa Ustadz A dengan Ustadz B bisa bertengkar, bisa Ustadz C dengan Ustadz D bisa berselisih. Dan itu bagi sebagian kalangan jadi diminati. Kalau kita putar beberapa hari ke belakang, betapa banyak perdebatan marak di lingkungan fasilitas yang kelak akan disebut dalam hadis ini isyaratnya. Dan disampaikan oleh para ulama kesimpulannya. Saya teruskan hadisnya, wa tataqarubal aswaqu wa yataqarubaz zamanu. Dan terjadi percepatan digital. Terjemah di antara para penafsir hadis ini, terjadi percepatan digital. Ada digitalisasi, ada alat-alat canggih sehingga berdampak kepada inti hadisnya, pasar mudah diakses. Dulu kita berangkat manual pakai ojek, pakai angkot, angkutan perkotaan ke pasar pulang lagi, beli barang transaksi langsung pulang. Sekarang diklik datang online. Nah, apa hubungan dengan hadis bagian pertama tadi? Nah, semua serba online. Dari offline menjadi online. Kehidupannya tidak hanya offline. Dulu ceramah bisa offline, sekarang online. Dulu kontennya itu offline, sekarang online. Maka kita bisa saksikan di YouTube, di Instagram, di Facebook dan sebagainya, banyak online terjadi. Di antara online itu ada dua yang digarisbawahi oleh para ulama dalam konteks hadis ini. Ada materi bermuatan niaga, ada materi bermuatan agama. Niaga itu dagang, jualan. Taqarubul aswaq, taqarubuz zaman. Waktunya makin terasa cepat. Tadinya pergi ke Amerika jauh sekali, sekarang diklik berita di Amerika sampai.
Pesan online tiba di waktu yang sama, kita pesan di waktu yang sama diterima. Langsung. Tapi tadhharal fitan wa yakthurul kadzib. Manipulasinya akan banyak. Tiba-tiba ada jualan framing, Ustadz A promosi jualan C barangnya, padahal ustadznya tidak pernah tahu. Teknologinya berkembang. Ada AI, artificial intelligence, suara dimirip-miripkan, frekuensinya didekat-dekatkan, seakan mirip, digambarkan tampilan ustadznya, Ustadz A jualan garam ruqyah, padahal tidak pernah A ini berbicara tentang garam ruqyah. Ustadz B promosi minyak wangi begini begitu, tapi tidak pernah ada korelasinya. Bisa terjadi demikian. Nah, itu yang dimaksud hadis ini. Ada yang digunakan perangkat online untuk menipu. Kejahatannya bertambah, fitnahnya makin banyak. Itu aspek niaga. Ada aspek agama. Sama persis. Akan muncul konten-konten ditampilkan. Para kontainer, produsen konten. Upload ini, upload itu, tak peduli yang ditampilkan itu apa bentuknya, yang penting subscribernya banyak, yang penting peminatnya banyak. Tidak melihat apakah ini berdampak pada perselisihan, apakah mengalir pada fitnah, apakah mengalir pada manipulasi. Bahkan ayat-ayat beberapa turun untuk mengingatkan peristiwa itu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada satu peristiwa yang terjadi di era Nabi. Ada satu pihak yang kalau melihat Nabi itu diburu, dicari, kira-kira yang bisa jadi konten apa. Satu kali Nabi keluar dari rumahnya sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam masjid dalam wajah yang tidak biasa. Maka produsen konten ini senang melihat itu. Dia keluar bawa pasir, dia lempar-lemparkan di tangannya begini, lalu dia katakan Nabi telah menceraikan istri-istrinya, Muhammad telah menceraikan istri-istrinya. Maka Umar yang melihat itu lantas kemudian meluruskan itu dan mengatakan tidak benar, Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya, Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya. Maka turunlah Quran surah keempat An-Nisa di ayat 83 itu, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Perhatikan, idza bertemu dengan fi'il madhi maknanya mudhari'. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada idza ketemu dengan fi'il madhi maknanya mudhari. Kalau ada idz bertemu dengan fi'il mudhari maknanya madhi. Artinya apa? Peristiwa itu dimungkinkan terjadi lagi di masa depan. Ada peristiwa di era Nabi, ada orang-orang yang senang bikin konten, apapun itu nggak peduli. Yang penting dia bisa upload di masyarakat, yang penting jadi sensasi, konsumsi publik, ramai, tak peduli orang berselisih atau tidak. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia ingin raih dari itu. Dulu di zaman Nabi ada itu, kelak di era yang lain kemungkinan bisa terjadi. Ada hadis lain mengatakan percepatan digital, konteksnya online, sekarang berpindah dari offline ke online. Dan terjadi.